Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Setelah minggu lalu kita off sekali ya. Akhirnya sesi bulan Maret yang harusnya ada 4 tema jadinya 3 tema. Tidak apa-apa, ya memang skenarionya begitu. Jadi mulai malam ini kita kembali ke barat. Temanya filsafat barat lagi karena dulu sudah banyak macam-macam. Kita ngomong filsafat barat. Kelihatannya Descartes juga sudah pernah kita singgung sedikit dulu waktu sesi-sesi paling awal ngaji filsafat. Cuma saya merasa perlu mengangkat beliau lagi malam ini. Ada banyak konsep dari Descartes yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk situasi kita hari ini. Maka saya bawa lagi beliau ke sini. Khususnya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan banyak hal tidak penting di kepala kita. Hari ini kan kepala kita itu kotornya luar biasa, apa saja masuk. Sumbernya dari mana saja banyak, makanya kita belajar Descartes yuk. Saya tidak tahu sejauh mana teman-teman yang berminat filsafat sudah menjelajahi dunia filsafat. Tapi René Descartes adalah salah satu tokoh yang tidak boleh dilewatkan oleh para peminat filsafat. Beliau ini digelari bapaknya filsafat modern. Tidak usah tanya ibunya siapa. Ya. Pokoknya dia bapaknya ya. Itu sama kayak kalian tanya ada hari ibu mana hari bapak, ada ibu kota mana bapak kota, kan gitu. Kalau ini bapaknya filsafat modern karena nanti Descartes ini memperkenalkan sistem baru dalam filsafat, meruntuhkan gaya Aristotelian lama. Dia punya tawaran baru yang nanti menginisiasi lahirnya filsafat modern. Jadi jasanya Descartes itu mengkritisi Aristotelianisme yang coraknya realis, kemudian mencoba berfilsafat, mencari kepastian dengan memasukkan logika-logika matematika dalam filsafat. Jadi jasa besarnya itu ya, meskipun nanti banyak gagasan-gagasannya yang lain, tapi secara umum itu yang membuat dia disebut bapaknya filsafat modern. Kelahiran Perancis tahun 1596. Nanti meninggalnya 1650. Jadi beliau meninggal muda, masih umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nanti banyak sekali filosof-filosof barat setelah beliau itu melanjutkan dan terpengaruh gagasan-gagasannya. Cuma Descartes ini pinter sejak kecil tapi ringkih. Apa ringkih itu? Mudah sakit. Tapi pinter, makanya nanti waktu dia sekolah itu dia punya hak khusus untuk bangun siang.
Ya, jadi dia satu-satunya murid yang boleh bangun kesiangan dan masuk kelas siang-siang meskipun temannya harus pagi-pagi. Itu mungkin karena guru-gurunya ngerti potensinya seorang dekat tadi. Nggak sekolah pun dia sudah pinter, mungkin gitu. Jadi boleh bangun siang. Strategi ini boleh kamu coba nanti di kampus ya. Ya, Pak, saya kan pinter Pak, boleh telat toh, gitu. Tapi dekat bisa dapat hak itu. Bapaknya pinginnya dia jadi lawyer. Tapi dekat sendiri malah minatnya jadi tentara. Dan dia termasuk dia daftar tentara dan ya jadi anggota TNI, kok TNI ya, nek Perancis apa TNP. Ya, Tentara Nasional Perancis. Dan dia dikenal ahli strategi perang juga, cerdas. Cuma nanti ada momen-momen dalam hidupnya yang membuat dia tertarik tertarik dengan dunia pemikiran, dunia filsafat, dan meninggalkan dunia ketentaraan. Ya sebelum masuk tentara dia memang sudah pinter. Di antara keahliannya ya dia ahli di bidang matematika dan fisika. Tapi kemudian sekitar tahun 1619 dia mengalami pencerahan. Mungkin kayak Buddha gitu ya, ada momen pencerahannya. Satu ketika dia mimpi 3 kali mimpi. Yang mimpi ini nanti melecut semangatnya untuk masuk ke dunia filsafat mencari kebenaran. Dan nanti mimpi ini jadi bahan banyak untuk renungan kefilsafatannya. Dan selanjutnya mirip Ghazali. Setelah mimpi ini 1619, nanti 1620 dia mulai mengejar kebenarannya, menjelajah ke banyak negara. Sekitar 3, 4, 5 tahun. Ya kemana-mana, ke Belanda, kemana. Pokoknya dia kayak Ghazali waktu mengalami goncangan skeptis, sama kayak Descartes. Jadi dia menghilangkan diri dari dunia yang dia kenal untuk mengejar kebenaran. Yang paling terkenal nanti kan ketika dia uzlah ke Belanda. Ya mungkin orang barat tidak kenal uzlah. Tapi yang dia lakukan ini uzlah dia. Nanti nulis beberapa karya besarnya ditulis waktu dia uzlah ini. Yang paling dikenal ya waktu dia ke Belanda. Dari situ nanti dia punya banyak karya besar. Sampai belakangan dia populer dengan karya-karyanya, diundang kemana-mana, termasuk nanti ada Ratu Swedia, Queen, saya lupa kalau tidak salah namanya Queen Katarina, yang ingin diprivat oleh Descartes. Dan cuma Ratu ini tidak cocok sebenarnya. Lama-lama dia merasa tidak cocok sama Descartes. Descartes juga susah payah harus memprivat Ratu ini karena jam privatnya seminggu 3 kali jam 5 pagi. Ya, padahal sejak kecil terbiasa bangun siang. Terus kuliahnya di kastilnya Ratu ini, cuma kalau dalam narasinya Descartes, kastilnya itu kayak neraka karena sangat dingin. Ini yang membuat Descartes sakit nanti. Dia kena radang paru-paru, sehingga tidak lama kemudian meninggal. Kabarnya memprivat Ratu itu hanya cuma 5 kali. Setelah itu kena serangan radang paru-paru itu terus meninggal. Jadi itu ceritanya seorang René Descartes. Bismillah, malam ini kita pelajari apa yang dibawa. Ada yang saya tinggal dari gagasan-gagasannya Descartes adalah matematikanya. Kalau saya bawa ke sini, kamu mungkin jungkir balik.
susah payah memahaminya. Meskipun sebenarnya logik utamanya memang dia ingin memperkenalkan matematika yang kita kenal sebagai eksak itu ke dunia filsafat. Kita lihat efeknya saja. Bukan matematikanya ya, dia dikenal bisa memasukkan aljabar ke geometri. Kita awali. Ini quotes-nya dari Descartes tentang prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto, to live well you must live unseen. Ini motonya, padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik, kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang, susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek, maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang. Sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temanmu banyak, itu kan kamu mendadak juga, wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Mbok saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja. Sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa, karepku kan ngono. Tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu, besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya, oke. Dan tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri, yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu moto. To live well you must live unseen, must I advance. Terus cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat. To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata. Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, pingin tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir. Lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem kayak burung onta kalau dikejar musuh.
biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman. Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam. Tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh. Begitu hantunya keluar, kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem. Kamu malah menutup mata. Maka ya ayo uzlah, tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasehati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu Allah sok soleh misalnya. Allah pamer pengetahuan. Allah padahal isinya apik. Tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu. Aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat, keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja, wong yo biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentarnya gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu. Meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan gitu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan. Yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan. Jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Loh yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing. Berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang kelihatannya baik itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Oke, itu contohnya. Makanya to life without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang tidak mau tahu, tidak mau peduli. Pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada prinsip jangan terlibat terlalu banyak di dunia ramai, ayo berfilsafat. Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. What is the origin of wisdom? Meragukan, mempertanyakan adalah originsnya, sumbernya
wisdom, kebijaksanaan. Oke ya. Jadi bapaknya filosof modern ini bilang, kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya yang pertama adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun. Makanya tadi saya bilang, mungkin rumus ini penting untuk hari ini. Ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita, ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen. Bingung kamu yang ini yang benar mana, yang tiap hari kamu capek goreng berita. Ya kan? Sekarang kan orang gitu. Ini gorengan, itu gorengan. Hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman. Iya. Tiap hari kamu goreng, akhirnya tuman goreng. Kalau enggak goreng enggak enak. Dan gorengnya kan tipikal, kalau dari grup sana digoreng biar kelihatan jelek terus, kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu, yang terlihat oleh matamu, terdengar oleh telingamu, ragukanlah kebenarannya. Jadi malak bukan yang baik terimalah, yang hoax bantahlah. Kalau di Descartes sebentar, iya kalau jelas bedanya hoax dan enggak. Kalau kayak hari ini, enggak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Descartes. Doubt is the origin of wisdom. Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Descartes itu. Inilah yang disebut method of doubt, nyawa teorinya Descartes. Saya bacakan ceritanya Descartes, kenapa kok harus begitu. Bayangkan, katanya Descartes, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel. Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk. Sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Katanya Descartes, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk, cara untuk mengambil apel yang busuk gimana? Mencari yang busuk gimana? Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan, terus kamu cari yang busuk? Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya, lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk? Dengan cara yang sama, katanya Descartes, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru. Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi, kamu punya banyak sekali pendapat. Kalau saya tanya, yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua, atau ada yang jelek, ada yang tidak benar? Pasti kamu akan jawab, ya ada Pak, 1-2 yang jelek, 1-2 yang tidak benar. Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telaah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang
Salah, keliru katanya Descartes. Ya sudah, tumpahkan semua sekarang. Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang. Pikiran bukan materi yang bisa dibuang, tapi berarti apa? Uji semua. Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular. Pikiran yang baik jejer pikiran yang jelek, itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek. Isi pikiranmu bagus-bagus tapi ada 1-2 yang rusak. Itu yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Oke, cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang tidak berani menguji kebenarannya. Loh, yang diuji itu bukan yang salah, yang benar ini lo juga harus diuji. Makanya katanya Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidupmu tidak ada harganya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidupmu tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji, kamu kan tahu, oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji, itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama, method of doubt. Ragukan. Semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus, caranya gimana kemudian, Pak? Milih yang benar, mana yang busuk, sampai ke yang pasti benar. Ini epistemologinya Descartes nanti yang dikenal dengan 4 aturan, 4 rules. 4 aturan berpikir. Kalau ini rumus-rumus generalnya, rumus umumnya. Yang pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Ini yang nyawanya meragukan tadi. Caranya membuktikan kebenarannya gimana? Ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama, analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya apa? Teh ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana, hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilah-pilah semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis, ketika ada perintah analisis lah, atau saya pakai metode analisis, Pak, itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya, terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini ada tatakannya, ada tiangnya, ada pendolnya, ada... Ini kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa, tiangnya gunanya apa, kemudian tempatnya suara gunanya apa. Ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya tiang dengan tempatnya suara, tiang dengan tatakan, dan seterusnya. Itu namanya dianalisis. Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya, coba cek pernyataan ini tentang apa, unsurnya apa saja. Baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, coba cek variabel-variabelnya. Kalau sudah, lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu. Oh, ini mungkin maksudnya A.
Oh ini mungkin maksudnya B, oh ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok WA terus tanya sudah tidur apa belum. Misalnya, itu kan masalah. Iya. Loh, pertama analisis variabelnya. Ini yang ngirim dia, kenal baru sebulan, rumahnya jauh di sana. Terus itu dianalisis. Terus kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama mungkin iseng. Mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini. Yang kedua mungkin dia sedang punya kuota bonus yang baru eman-eman kalau nggak dihabiskan. Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan. Cari yang paling masuk akal. Jadi identifikasi kemungkinan-kemungkinan, terus biasanya setiap masalah itu ada, katakan variabelnya banyak. Selesaikan satu demi satu variabel itu. Temukan step by step yang mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar. Oh ini yang jelas aku kenal dia. Kemudian apakah dia senang apa enggak, itu langkah selanjutnya. Terus WA-nya ini maksudnya apa. Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar. Diurut, selesaikan satu-satu. Jadi kalau ada masalah, cara menyelesaikannya level. Itu metode yang ditawarkan oleh Descartes. Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah, penelitian-penelitian di dunia modern. Jadi ini basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi ragukan segalanya dulu, jangan kesusu percaya, analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinan, ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis. Terus temukan step by step-nya, ini kan nanti metode penelitian. Jadi disinilah sumbernya nanti gagasannya Descartes ini menginspirasi lahirnya filsafat modern. Oke, nah terus Descartes dengan gagasan-gagasannya nanti dikenal, memperkenalkan aliran namanya rasionalisme. Rasionalisme itu gampangnya definisinya adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok ndak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian ini realisme, sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya Descartes enggak. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran, itu sebenarnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dasarnya akal. Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris. Ya barang empiris itu memang nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu, bayangkan misalnya kamu mimpi. Mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata enggak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun, misalnya, itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mbok pegangi ya ganteng juga ya, tapi begitu bangun enggak. Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. Apalagi kalau ukurannya ukuran durasinya, intensitasnya itu pasti sangat subjektif.
Apalagi kalau ngomong besar kecil, itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak. Sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa ngukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat, tidak. Kayak dulu waktu kecil, kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus, oh iya, kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah, masih lurus. Dari mana? Akalmu yang bilang. Jadi akal lebih bisa disandari, katanya Descartes. Gunung itu kamu lihat dari jauh, dari sini kamu lihat Merapi, kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan. Tapi akalmu bilang, wong gunung itu geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak itunya, Pak. Ya menurut saya ya ndak halus itu. Padahal matamu bilang itu halus. Tapi kamu simpulkan ndak halus. Siapa yang bilang gitu? Mata. Sama kayak rembulan. Rembulan itu kan kalau penyair-penyair, wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu. Itu pakai mata, tapi kalau pakai akal, orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya, jeglong-jeglong. Jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan itu, kalau pakai akal harus tersinggung. Oh ini melecehkan sekali. Oke, nah dari mana bisa tahu kok bahwa bulan itu jeglong-jeglong? Saya sudah belajar, akalmu yang selama ini bisa merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Jadi katanya Descartes, ndak, rasio lebih bisa disandari. Kenapa kok bukan realitas di luar rasio panca indera? Realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Tergantung pikiran. Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu. Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini, mungkin ya yang kamu serap beda. Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa. Indah tidak indah itu kan urusannya mata, tapi sebenarnya yang kerja akal. Halus atau tidak halus, tangan ini kan cuma merasakan sensasi. Yang menyimpulkan halus atau tidak akal. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih kuat. Nanti kita lihat sampai belakang akan kelihatan di mana kuatnya rasio. Oke, sekarang kita mulai berfilsafat. Jadi prinsipnya rasional, meragukan, sekarang saatnya mengejar kebenaran. Dengan bekal akal. If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least one in your life you doubt as far as possible all things. Kalau engkau ingin jadi pencari kebenaran yang sejati, maka seharusnya setidaknya sekali dalam hidupmu engkau ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Rumusnya ini. Ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Sak kuatmu wis, coba kamu analisis semua hal dalam hidupmu, coba kamu uji, kamu ragukan. Dari situ nanti kuncinya kamu menemukan kebenaran. Jadi tidak boleh manut saja, tidak boleh ikut saja, kejar sendiri kebenaranmu. Karena kadang-kadang mungkin kebenaran versi mereka tidak selalu cocok dengan kebenaran versimu. Kejar itu kebenaran. Mulailah nanti yang dilakukan oleh Descartes di tulisannya. Kalau ini argumen meditasi yang pertama dari bukunya Descartes. Dream argument. Semuanya diragukan termasuk paling dasar termasuk hidup ini.
hidup ini nyata atau tidak. Yang pertama dijadikan argumen oleh Descartes adalah mimpi. Katanya Descartes, aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan dalam mimpi. Tidak ada tanda pasti untuk membedakan mimpi atau sadar. Pertanyaannya, apa jaminannya bahwa detik ini kita tidak sedang mimpi? Toh waktu kamu mimpi kan kamu kayak biasa gini merasa, ya ini sedang ngaji, jangan-jangan ini mimpi. Itu nanti di salah satu kitabnya Ghazali ada ilustrasi itu. Jangan-jangan hidup ini mimpi. Sebagaimana kamu sadar dari mimpi terus, oh alah ternyata nangis-nangis tadi malam itu aku cuma mimpi toh. Besok jangan-jangan setelah kamu meninggal dibangkitkan, kamu baru sadar dunia yang jungkir balik kayak gini ini ternyata cuma mimpi. Itu ilustrasinya Ghazali. Kesadaranmu di alam barzah besok sama kayak kesadaranmu setelah bangun dari tidur. Nah, cuma Descartes tidak di situ, dia cuma concernnya apa jaminannya bahwa malam ini kita ngaji ini bukan mimpi. Sementara waktu kita mimpi kan kamu juga tidak bisa membedakan ini nyata apa mimpi. Atau jangan-jangan saya sedang mimpi ngisi ngaji padahal ini bukan aku, tapi kalian mimpi sebagai aku, kan kadang-kadang bisa begitu. Kamu kan kadang mimpi jadi orang lain. Mimpi jadi siapa, melakukan apa. Jadi mungkin kamu mimpi sebagai Jokowi terus kamu gayamu kayak presiden, lu cuma mimpi. Atau jangan-jangan Jokowi sedang mimpi jadi kamu sekarang. Jadi sebenarnya yang di depanku ini bukan kamu, tapi Jokowi, cuma dia sedang mimpi jadi kamu. Cuma kamu tidak sadar. Bisa begitu. Ya kalau di bukunya ada ilustrasi dream argument itu, ini kupu-kupu yang mimpi jadi manusia atau manusia yang mimpi jadi kupu-kupu, itu susah dibedakan. Ya mungkin kamu pernah mimpi bisa terbang jadi kayak burung, itu kan, itu burung yang mimpi jadi manusia apa manusia yang mimpi jadi burung? Itu susah dibedakan. Itu namanya dream argument. Mempertanyakan dasar realitas hidup ini. Jadi ternyata bahkan hidup kita yang paling nyata bisa dipertanyakan. Apa iya? Kamu sudah bela-belain tawuran, bela-belain bikin berita bohong, bela-belain capek bikin hoax setiap hari. Alah ternyata mimpi. Ternyata kita hari ini sedang mimpi, tidak serius. Nah, itu serangan pertama, serangan meditasi pertama dari René Descartes. Apa sih buktinya bahwa hidup kita ini nyata? Ya rasanya nyata Pak. Apa-apa saya alami persis. Saya haus ya minum, lapar ya makan, tidur. Loh, padahal dalam mimpi ya persis begitu. Kamu ya ada laparnya, ada hausnya, ada pingin ke WC juga. Nanti kalau pipis terus jadinya ngompol itu kan. Tapi persis itu, kamu tidak bisa membedakan. Makanya kalau ngalami yang sangat seneng apa tidak seneng kan terus coba dicubit, jangan-jangan mimpi. Ya kalau saya tidak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran kan tidak enak. Mimpi apa ya aku siang ini kok dapat rezeki luar biasa. Coba dicubit, tidak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran hilang rezekinya. Cuma tidak bisa membedakan kamu antara mimpi dan tidak mimpi. Jadi argumen pertama dari Descartes itu dream argument. Terus argumen kedua untuk menggugat realitas, namanya deceiving God argument dan evil demon argument. Jangan salah, Descartes ini sangat religius. Ya, dia percaya Tuhan dengan gaya dan argumennya sendiri. Katanya Descartes,
Kita kan percaya ada Tuhan yang maha kuasa. Dengan kekuasaannya, loh Allah bisa membuat kita tertipu loh. Tuhan bisa membuat kita tertipu. Bahkan tentang pengetahuan-pengetahuan matematis yang sangat jelas. Kita mungkin keliru. Kan ada doanya itu kan, makanya kita berdoa arinal haqqo haqqo. Allah bisa yang benar itu ditampakkan jadi salah atau sebaliknya salah jadi benar. Yang nyata jadi semu, yang semu jadi nyata. Kan kita percaya begitu. Apa jaminannya bahwa yang kita anggap nyata dan benar hari ini sebenarnya tidak atas kuasanya Allah? Kamu tidak bisa jawab mesti, katanya Descartes. Jadi kalau kamu percaya Allah berarti lebih rumit lagi. Tidak ada jaminan bahwa yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu indra hari ini itu persis apa adanya seperti yang kamu lihat dan kamu rasakan. Seandainya kamu jawab, tidak mungkin Pak Allah begitu, masa Allah mau bikin trik misalnya. Oke deh kalau bukan Allah, kamu percaya setan kan? Nah, itu evil demon. Setan kan bisa menggelincirkanmu. Yang benar, yang nyata jadi seolah-olah baik dan jadi seolah-olah jelek dan fiktif. Itu gayanya setan kan bisa begitu, menggelincirkan. Apa jaminannya bahwa hari ini kamu tidak sedang tergelincir? Tidak sedang tertipu. Ya makanya kayak tadi ya, jangan lupa doa arinal haqqo haqqo itu. Tidak ada jaminannya. Jadi yang kamu anggap benar bisa saja salah, yang kamu anggap salah ternyata benar, mungkin saja. Kenapa? Wong Allah bisa membolak-balikkan pandanganmu, atau kalau tidak setan aja bisa menggelincirkanmu kok. Loh, kalau orang sedang terbolak-balik hatinya atau tergelincir kan ya pastinya dia tidak sadar. Tetap merasa dirinya benar. Wong yang korupsi, yang narkoba aja bisa merasa dirinya benar kok. Dari mana? Terbolak-baliknya pandangan. Jadi tidak ada jaminan yang kamu anggap nyata pasti benar hari ini, itu pasti benar. Jadi ini refleksi selanjutnya dari seorang Descartes. Ini langsung menyerang dasar kenyataan hidup kita. Makanya saya bilang tadi hanya orang-orang pemberani yang berani masuk ke ranah ini. Tapi nanti kita lihat penyelesaiannya Descartes. Oke ya. Jadi atas dasar mimpi, atas dasar keimanan kita pada Tuhan atau kepercayaan kita ada makhluk namanya setan yang menggelincirkan, paling tidak karena ada tiga ini kan kebenaran kenyataan hidup bisa dipertanyakan. Maka, katanya Descartes, kalau kita meragukan segalanya, apakah itu dunia material sama dunia spiritual, wah berarti semua tidak bisa dipercaya Pak, iya. Tapi kalau kamu sudah begitu, kamu akan sampai pada titik ada sesuatu yang bisa dipercaya, pasti. Ini paling dasar. Apa itu yang pasti bisa dipercaya? Ada kamu yang sedang meragukan. Itu pasti. Tadi kan semua kamu ragukan. Nah, ada yang pasti, kamu yang sedang meragukan ini pasti ada. Dasarnya itu. Berarti apa? Oh, sekarang kita punya landasan dari semua kebenaran tadi. Seandainya semua kita ragukan, masih ada satu hal yang pasti, yaitu kita yang sedang meragukan. Kita yang sedang berpikir tentang kebenaran tadi. Ini pasti ada, berarti pasti benar. I think, I doubt, aku yang meragukan, aku yang berpikir, menunjukkan dia pasti ada. Wong yang berpikir tadi tentang Tuhan kah, tentang mimpi kan, berarti kan ada yang sedang berpikir. Berarti ini pasti ada. Aku yang berpikir ini pasti ada. Nah, karena pemikiran pasti ada, berarti aku juga pasti ada. Aku yang berpikir juga ada. Nah, dari situ keluarlah ada gium yang sangat terkenal dari Descartes bahwa
I think, therefore I am. Cogito ergo sum. Sepong dong sesuai. Jadi aku berpikir berarti aku ada. Seandainya semua hal tadi kita ragukan, termasuk kenyataan hidup, masih ada satu yang pasti, yaitu aku yang sedang berpikir. Kalau ini tidak bisa dibantah. Kalau ini dibantah, lah tadi yang meragukan mimpi, meragukan Tuhan, setan, dan macam-macam tadi siapa kalau bukan kita? Kenapa? Keraguan itu kan ada tadi. Berarti yang meragukan juga ada. Jadi aku berpikir, maka aku ada. Jadi awal mulanya di situ. Jadi ini dasar refleksi. Ini titik awal, bukan puncaknya. Titik awal untuk berefleksi berarti I think dan I don't. Aku berpikir dan aku yang meragukan. Terus, nah, dari situ nanti muncul turunannya. Jangan salah, aku berpikir maka aku ada. Itu nanti masih ada selanjutnya, efeknya, kesimpulan logis selanjutnya dari aku yang berpikir. Oke. Pertanyaannya selanjutnya kan, dari mana kok tiba-tiba ada aku yang berpikir? Asal-usulnya kok aku bisa berpikir tadi dari mana? Kemampuan berpikir itu dari mana? Pertanyaannya kan itu. Jawabannya Descartes, disitulah nanti ada namanya innate ideas. Kita itu lahir di kepala kita ada gagasan-gagasan bawaan. Jadi kita lahir itu ndak blank. Ada kemampuan-kemampuan, ide-ide bawaan, antara lain bahwa kita bisa berpikir. Jadi manusia itu kan pasti dia bisa berpikir, itu bawaan sudah. Tidak harus kuliah filsafat, tidak harus kuliah logika, tidak harus belajar ilmu mantek. Manusia yang waras itu pasti bisa berpikir. Jadi tidak usah takut kamu, Pak, akal saya sehat tidak ya Pak? Tidak, mesti sehat, ojo khawatir. Asal kamu waras, itu fitrah, innate ideas, bawaan. Ya, meskipun nanti terkontaminasi macam-macam dalam perkembangannya, tapi kamu membawa kualitas bawaan bahwa kamu bisa berpikir. Nah, kebisaan kita berpikir yang itu bawaan ada implikasi selanjutnya. Yang ini juga akhirnya sifatnya innate. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah Tuhan. Keluasan itu nanti lahirnya adalah dunia materi. Kenapa kok disebut keluasan? Ya, dunia materi itu bisa ditangkap dengan aktivitasmu berpikir, meluas keluar. Berpikir itu kan selalu ada objek yang dipikir. Nah, objek yang dipikir itu ya biasanya dunia materi. Maka keluasan pasti ada. Yang ketiga, Tuhan. Loh kok ujuk-ujuk nyampe ke Tuhan, Pak? Dengan orang berpikir, kalau di bukunya Descartes itu, orang sadar bahwa selama ini dia belum sempurna. Berpikir, menemukan kebenaran, terus lebih sempurna. Tapi kan besok semakin berkembang pikiranmu, tambah sempurna lagi. Tapi kan masih belum juga sempurna. Wong kita manusia terbatas, tapi kita merasa mentok. Besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu.
maka secara logis pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Nah, dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Jadi ringkesnya berarti apa? Paling tidak ada 3 kepastian. Aku yang berpikir, keluasan yang difikirkan, dan yang ketiga Tuhan sebagai puncaknya pemikiran dalam tanda petik. Jadi ada, kalau bahasa Latinnya res cogitan, rex extensa, dan God. Jadi ini jenisnya innate ideas. 3 hal ini kalau di Descartes disebut substansi. Jadi ada 3 substansi: berpikir, keluasan, dan Tuhan. Ya, kalau pakai istilah dunia, ada dunia pikiran, mind, ada dunia materi, dan ada dunia wilayah ketuhanan. Ini kalau ada yang tanya, loh materi memangnya ada Pak? Ada. Lah yang ditangkap oleh akal itu loh materi. Jadi matahari, laut, batu, apa itu ndak fantasi aja Pak? Bayangan-bayangan ndak, katanya Descartes. Buktinya apa? Secara kuantitas bisa diukur. Bisa kamu rasakan panjangnya, lebarnya, luasnya. Setiap orang kalau ngukur kan sama, berarti dia memang ada. Akal bisa menangkap dengan jelas. Meja ini tingginya sekitar 0,5 meter misalnya. Itu kan saya yang ngukuri 0,5 meter, kamu juga 0,5 meter. Berarti memang dia ada. Kalau imajinasi kan mungkin yang ada di kepalaku sama kepalamu beda. Wah, meja ini eksotis sekali Pak, wujudnya kayak lain, itu kan kamu bisa ngarang, tapi enggak. Kalau saya ngomong kuantitas, itu sama kita. Meja ini ditutup oleh taplak warnanya hijau, itu kan sama. Kecuali yang buta warna, nanti dianggap biru. Kan ada yang kebolak-balik biru sama hijau. Oke, itu ngawatiri kalau pemilu. Maunya nyoblos warna hijau, kenanya warna biru nanti. Oke, secara kuantitas itu kita sama. Berarti ada. Kuantitas itu kan bisa diukur besarnya, luasnya, warnanya. Oh, berarti realitas itu tidak diragukan lagi, mantep ada. Dari mana kesimpulan itu? Ya pikiran yang menyimpulkan. Kuncinya tadi kan semua di pikiran, makanya disebut rasionalisme. Berarti aku berpikir itu pasti, realitas juga pasti. Nah, jadi argumennya ini, argumen kuantitas kalau realitas. Ada lagi satu lagi yang pasti, Tuhan. Jadi Tuhan juga pasti. Kayak tadi loh, di kepala kita disimpulkan pasti ada yang maha sempurna. Kenapa? Yo kita tadi kan tidak sempurna jadi sempurna, tidak sempurna jadi sempurna. Pasti ada puncaknya, tidak mungkin tidak ada batasnya. Nah, cuma katanya Descartes, gagasan bahwa ada yang sempurna itu pasti tidak dari manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Pasti adanya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti ada. Argumennya namanya argumen ontologi. Ini balik ke ngaji yang dulu ya. Argumen ontologi itu menyimpulkan Tuhan pasti ada dengan akal saja. Biasanya orang menyimpulkan Tuhan ada itulah, lihatlah alam semesta ini, lihatlah keteraturannya, lihatlah kan gitu. Tapi dengan akal saja bisa. Jadi dengan akal itu gini loh. Tuhan itu kan maha diasumsikan, maha bijaksana, maha tahu, maha kuasa, pokoknya maha segalanya.
Maha itu kan puncaknya. Nah, sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Gitu loh. Kalau Tuhan itu kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kenapa? Wong dia maha kok. Masa maha ndak ada? Dia maha kuasa, tapi Tuhannya ndak ada kan? Ndak mungkin. Kalau dia maha pasti ada. Kalau dia kamu sebut maha tahu, dia pasti ada. Kalau kita kan cuma sekedar tahu, kalau Tuhan maha tahu. Karena dia maha tahu, pasti dia ada. Kalau ndak ada, ndak mungkin bisa disebut maha tahu. Ini kan kesimpulan pakai akal saja. Kalau kita sebut dia maha kuasa, ya pasti dia ada. Masa maha kuasa dia ndak ada? Sama kayak kamu ditanya ini loh. Kamu nyari pacar yang cirinya gimana? Oh, saya nyari yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang misalnya kan. Terus, kalau saya nggak nyari yang gitu, saya nyari yang ada saja misalnya. Ya, loh, ini jawabannya kayak cerdas, tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau tadi sudah ngomong kriteria, ya mestinya sudah ada. Ya ada itu nggak perlu disebut. Kalau sudah cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, ya mesti aja ada. Harusnya sesuatu yang ada. Kok tidak tanya lagi, ya berarti logikanya perlu diperbaiki. Ya pastinya ada. Ya terkecuali kamu membantahnya yang ada, atau ya mungkin kamu membantahnya beda. Ya yang mau saja Pak. Oh ya wis. Jadi cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang dan mau. Nah, kalau ini masuk akal. Ya. Tapi kalau dan ada itu malah tidak sinkron secara logis. Kamu sudah ngomong kriteria kok masih dibahas adanya. Nah, Tuhan juga begitu. Kamu sudah ngomong ciri-ciri, bahkan dia puncaknya segalanya, masa tidak ada? Secara logis ya pastinya ada. Argumen semacam ini namanya argumen ontologis. Membuktikan Tuhan hanya dengan dasar logika saja. Jadi pakai logika saja, ya kesimpulannya Tuhan pasti ada. Oke. Jadi engkau yang berpikir itu pasti ada, realitas sekelilingmu juga pasti ada, dan Tuhan juga pasti ada. Nah, ini dasar substansi untuk kamu melakukan refleksi selanjutnya. Ayo berpikir selanjutnya. Berarti apa? Sudah mulai ketemu, kita punya 3 hal yang pasti benar, pasti ada. Oke. Ini cara berpikir filosofis itu begitu. Dirinci sampai paling dasar, kemudian dicari unsurnya satu-satu, diuji benar sampai pasti yakin benar. Baru melangkah ke jenjang selanjutnya. Terus, akhirnya terus masuklah ke gagasannya yang sangat terkenal namanya dualisme. Sebenarnya di antara semua yang paling unik itu manusia, katanya Descartes. Manusia itu punya 2 unsur sekaligus. Dia res extensa juga punya, res cogitan juga punya. Manusia itu ada materinya, ada mainnya. Jadi pemikiran sadarnya. Hewan kan juga punya, katanya Descartes enggak. Hewan itu enggak punya kesadaran tentang dirinya. Jadi hewan itu mekanis saja. Kalau manusia, tubuhnya yang res extensa itu mekanis kayak mesin. Tapi jiwanya tidak. Mainnya tidak. Ya karena dia rasionalis, pikiran mempengaruhi tubuh. Meskipun nanti tubuh sedikit-sedikit juga, tubuh juga sedikit-sedikit mempengaruhi pikiran. Tapi manusia itu kombinasi antara mental dan material. Ini yang disebut dualisme. Jadi manusia itu kayak mesin tubuhnya. Sama kayak hewan tubuhnya. Yang membedakan apa? Mainnya. Jadi oleh karena itu
Katanya Descartes, perhatikan bahwa yang mekanis punya hukum sendiri, yang main punya hukum sendiri. Yang mekanis ya ada hukum-hukum, kalau kita menyebutnya sunnatullah. Alam materi itu ada sunnatullahnya. Makanya kerja Tuhan, kalau dalam gagasan-gagasan filsafat barat termasuk Descartes, itu dianalogikan kayak tukang buat jam. Tuhan itu kayak clockmaker. Jadi clockmaker itu tukang buat jam itu bikin jam. Jamnya sudah berputar sendiri, nggak usah yang bikin jam ikut muter terus. Nanti kamu susah beli arloji sama yang jual. Jadi dia sudah ada hukumnya, muter sendiri, sudah selesai. Alam semesta juga begitu. Oleh Allah diciptakan, oleh Tuhan diciptakan, terus dikasih hukum di dalamnya. Dia mekanis, sudah jalan dengan sendirinya. Ada rumus-rumusnya yang kita sebut sunnatullah. Kamu tidak usah tanya, lihat sekarang Tuhan itu ngapain Pak kalau sudah ada hukumnya. Ya, urusannya Tuhan sendiri, dia ngapain sekarang. Yang jelas alam semesta ada hukum-hukumnya. Ya nanti agak beda dengan teologi kita. Tapi itu yang dikenal pandangan bahwa Tuhan itu the clockmaker. Ya silahkan kamu pedomani sunnatullah ini. Itu kan maunya Descartes. Alam ini ada rumusnya. Itu yang dikejar-kejar barat, melahirkan perkembangan sains yang luar biasa. Itu berlaku untuk res extensa, untuk alam materi yang mekanis. Berlaku buat manusia, ya, tapi aspek materinya, fisiknya. Fisikmu itu mekanis, ada rumusnya, ada sunatullahnya. Kalau kamu kena virus, ya pilek. Habis kehujanan, ya bersin-bersin. Itu sudah ada rumusnya. Gitu loh. Pedomani itu. Nah, cuma yang mengendalikan, yang materi tadi kalau di manusia itu mainnya. Yang mendorong, menggerakkan, mengatur segalanya itu dimensi jiwanya, akalnya tadi. Karena manusia makhluk dua dimensi. Dia res materi, juga res kognisi. Kuncinya ternyata ada di akalnya. Ini agak beda dengan pandangan-pandangan ketuhanan sebelumnya. Kalau sebelum Descartes, era-era abad tengah, semuanya kan skenarionya Tuhan, yang menggerakkan manusia Tuhan. Sekarang jadinya sunnatullah, tapi khusus untuk manusia. Manusia ini yang satu-satunya makhluk berpikir, punya main, dia yang mengontrol dirinya lewat mainnya, lewat akalnya. Badanmu itu mesin, supirnya akalmu. Gampang-gampangannya gitu. Jadi kuncinya ada di akalmu nanti. Makanya kalau katanya Descartes, akal bisa sangat berpengaruh pada badan, tapi badan juga bisa berpengaruh tapi pada akal, tapi tidak sebanyak akal pada badan. Badanmu bisa sakit tapi semangatmu masih tangguh itu. Bisa begitu. Ya meskipun serba sedikit, kalau kamu sedang sakit, pikiranmu tidak bisa jernih, bisa juga begitu, tapi tidak sebanyak akal. Berpengaruh pada badan. Jadi ini gagasan dualisme Descartes. Oke, ya meskipun itu di beberapa bagian tulisannya, Descartes menyebut ada 3 nafsu yang harus ditaklukkan agar bisa menaklukkan, mengontrol badanmu dengan sehat. Yang pertama adalah sangat suka atau disebut cinta. Yang kedua sangat tidak suka, yang disebut benci. Kagum, kagum itu membuat tidak rasional. Caramu nyetir badanmu biasanya terus jadi kacau. Penuh gairah, terlalu semangat, terlalu gembira atau terlalu sedih. Kalau tadi analoginya sopir, jadi engkau adalah sopir bagi tubuhmu, hati-hati hindari 6 hal ini biar kamu tidak tabrakan. Jadi biar caramu mengendalikan tubuhmu sehat. Jangan terlalu suka, jangan terlalu benci,
Jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih. Kalau ada 6 ini, nyopirmu bisa kacau. Bisa nabrak-nabrak kiri kanan. Karena kita dualitas, ada 2 unsur. Yo, jasmani dan rohani. Ini teorinya kelihatan simpel, tapi jangan salah, di zaman itu ini awal. Nanti lahirnya psikologi-psikologi yang dualistis, bahwa manusia itu jasmani dan rohani. Bahkan pengaruhnya tidak cuma ke dunia psikologi, juga mungkin ke dunia rohani, dunia tasawuf. Itu gagasan ini diadopsi. Kalau dunia tasawuf bahkan jasad itu tidak penting, yang penting main, yang penting yang rohani. Tapi awalnya dari sini, gagasan dualismenya Descartes. Nah, ini kerjanya otak. Jadi Descartes mengilustrasikan ada hubungan antara kerja fisik dengan kerja akal. Mata menangkap objek. Saya lihat kamu, itu kan menangkap gambarmu. Matanya saja tidak paham apa-apa. Mata itu kayak kamera, kayak HP-mu ini. Kalau sekedar mata, dia kayak HP, cuma merekam gambar. Yang dilakukan mata apa selanjutnya? Mengirim gambar itu ke pusatnya otak. Cuma oleh otak ini nanti ada 2 lapis, ada otak fisik, ada otak non-fisik. Jadi mata melalui saraf itu ngirim sinyal ke otak fisik. Nah, otak fisik ini yang membawa ke, bahasanya otak yang non-fisik. Karena otak dan akal itu kan beda. Kalau mau dibedakan, dari mata dikirim ke otak, dari otak dikirim ke akal. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, akal ini yang nanti menginformasikan itu apa, responnya harus bagaimana. Ya kayak kamu lihat, misalnya ada anak cakep lewat itu kan, matamu melihat, ini cuma kayak kamera menangkap gambar gitu aja kan, disampaikan ke otak, terus otak ngasih tahu, loh cepet cakep loh itu, terus kamu sweet. Itu ada prosesnya. Jadi dari mata, jadi tidak ada kok dari mata turun ke hati itu. Mata itu, iya. Kalau otaknya tidak jalan juga, meskipun ada yang cakep-cakep, kamu melongo aja. Jadi otaknya yang ngasih informasi, terus kamu wow atau aduh gitu. Jadi dari mata ke otak ke akal dibalikkan lagi. Cuma problemnya antara otak yang fisik dengan akal yang non-fisik itu terus jalurnya gimana? Ini yang sebenarnya tidak terselesaikan sampai hari ini. Iya ya menyelesaikan. Sinyalnya apa? Nah, terus ada temuan di dunia biologi sama Descartes. Oh ya mungkin itu. Namanya pineal gland atau glandula pineal. Tempatnya di tengah-tengah. Yang itu jadi transmitternya antara otak fisik dengan akal non fisik. Cuma ini asumsi saja karena kerja detailnya juga masih susah. Jadi yang punya sinyal mentransmisikan itu kalau HP towernya mungkin itu. Yang dia yang bisa mengirim transmisi dari otak fisik ke akal yang non fisik. Jadi dari situ komunikasi, makanya itu jangan sampai rusak. Kalau sinyal itu rusak, kacau, kamu tidak bisa berpikir, tidak bisa menangkap sinyal-sinyal. Oke, nanti kalau dalam filsafat Islam kan nanti akal yang rohani ini bisa berhubungan dengan akal tertinggi. Namanya akal mustafat dan seterusnya. Yang di situ orang bisa dapat pengetahuan-pengetahuan luar biasa tanpa harus lewat informasi dari bawah. Jadi manusia itu dualistis, ada rohani jasmani, yang jadi setirnya, yang rohani mainnya,
Yang main ini dia ada transmisinya namanya pineal gland. Oke, jadi diawali dari meragukan, ketemu 3 kepastian, berpikir dunia materi dan Tuhan. Kemudian disimpulkan kalau manusia ini punya 2 unsur, dia dualistik, jasmani, rohani, tapi kuncinya ada di mind yang di dunia rohani, yang itu punya sambungan transmisi dengan dunia jasmani, namanya pineal gland. Ini saya ceritanya kita cuma ringkes begitu, tapi kalau Descartes mikirnya lama. Iya, kamu enak tinggal metik hasilnya. Dia refleksinya lama. Terus, nah, ada lagi unsur etiknya sekarang, yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Oke ya. Apa yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang buruk. Dasarnya tetap 3 katanya Descartes. Baik atau buruk itu. Yang pertama eksistensi Tuhan. Yang kedua kedudukan manusia di alam semesta. Kemudian dualisme tubuh jiwa dan free will. Jadi kalau ini pertimbangkan 4 hal itu untuk dunia baik buruk. Yang pertama, pertimbangkan adanya Tuhan. Berarti apa? Dunia ini tidak cuma berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi yang ngurusi Tuhan. Pertimbangan kedua, baik buruk perbuatanmu, coba dicek kedudukanmu. Kamu sebagai apa, posisimu apa? Itu nanti menentukan baik atau buruk. Seperti saya bilang, tidak semua yang baik itu selalu pas. Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang sebenarnya itu baik bisa jadi tidak baik. Kayak tadi kamu nasihati orang, ya hasilnya orang marah-marah, itu kan jadinya nggak baik. Kamu harus ngerti posisi, ngerti situasi, posisimu di alam sebagai apa. Yang ketiga, dualisme tubuh dan jiwa tadi. Sadari dirimu itu ada jasmaninya, ada rohaninya. Pentingnya apa? Sebelum berbuat baik ngerti ini, ya lakukan segala yang bermanfaat, baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Jangan cuma yang rohani saja. Pak, ini kan hidup itu kan nanti akhirnya di akhirat tubuh kita ini hancur, enggak. Sekarang kamu masih di dunia. Kamu butuh ngopeni jasmanimu juga, pertimbangkan kesehatan dua-duanya. Dan yang terakhir, pastikan kamu bebas, free will, kebebasan manusia. Karena baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasanmu. Sebagus apapun perilakumu, kalau dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang. Termasuk kejahatan kalau dipaksa, itu kan hitung-hitungannya beda. Kamu dipaksa orang untuk memperkosa. Kalau tidak diperkosa, tak bunuh kamu. Itu kan kamu terpaksa. Kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum. Loh, saya kok dihukum, saya dipaksa ya. Ya nggak bayangke ya kok dipaksa bisa memperkosa. Oke, jadi cuma itu free will. Jadi perbuatan baik itu berarti apa? Perhatikan eksistensi Tuhan, berarti parameter hasil, manfaat, dan macam-macam jangan cuma diukur di dunia ini, masih ada Tuhan. Kemudian perhatikan posisimu di tengah alam semesta. Yang ketiga, perhatikan jasmani rohani. Dan yang terakhir, free will. Terus katanya Descartes, perbuatan baik itu sebenarnya jenisnya apa? Ini kayak pendapatnya Mu'tazilah, bisa ditemukan dengan akal saja. Jadi akalmu telah cukup untuk menemukan kebaikan. Berarti apa? Kalau nalarmu benar, kamu bisa
dipandu oleh akalmu untuk menemukan kebaikan. Jadi rumus pertamanya itu, pastikan bahwa nalarmu lurus. Yang kedua, cuma memang akal ini butuh bahan untuk memutuskan. Di situ gunanya pengetahuan. Ya kan, butuh tambahan wawasan yang banyak. Jadi maka apa? Semakin tinggi, semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi ilmu, semakin biasanya orang etis dalam hidupnya. Kayak teorinya Socrates. Kenapa? Dia punya banyak pertimbangan. Wawasannya luas. Jadi dia ngerti mana yang baik, mana yang benar. Itu rumus kedua. Jadi rumus pertama, akal bisa menemukan kebenaran. Rumus kedua, akal tapi butuh pengetahuan untuk bahan pemecahan masalah. Rumus ketiga, cuma kerja akal juga tergantung dengan kondisi mental. Ini rumus ketiga. Jadi akalmu itu nanti kalau kerja juga, ya kalau bahasamu hari ini tergantung moodmu, tergantung situasi batinmu. Kayak tadi kamu sedang sangat senang, atau sangat sedih, atau sangat gembira, atau sangat cinta, atau sangat benci. Ini tidak normal, sudah kerja akal. Kalau sudah kayak gini, susah menemukan yang tepat dan benar. Nah, jadi rentetan kerjanya, akal bisa menemukan kebenaran, kebaikan, cuma untuk bahan dia butuh pengetahuan. Jangan lupa juga cara kerjanya juga banyak dipengaruhi oleh situasi mental. Itu rumus ketiga. Rumus keempat, kondisi mental. Ya kan, situasi mental tadi banyak berhubungan dengan kondisi tubuh, yang materi-materi, yang fisik-fisik. Biasanya kan yang membuatmu sangat sedih, sangat senang, sangat gembira itu kan hal-hal yang fisik di luar dirimu, termasuk jasmaniahmu. Jadi rumus keempat. Kesimpulannya apa? Oh, kalau gitu, kalau ingin belajar etika atau hidup secara etis, kita harus membahasnya secara komplit. Yang ngomong unsur-unsur jasmani, yang ngomong unsur-unsur rohani. Dua-duanya penting. Nah, apa iya sih Pak? Jasmani bisa mempengaruhi rohani secara etis? Ya, kalau Descartes ilustrasinya psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang munculnya dari pikiran, berpengaruh pada tubuh. Dan pada saatnya penyakit itu akan balik dari tubuh masuk ke pikiran. Itu namanya psikosomatis. Penyakit cemas yang ada di rohani yang berpengaruh pada jasmani. Itu psikosomatis. Jadi psikosomatis menunjukkan situasi timbal balik antara jasmani dan rohani. Pernah enggak, mungkin orang psikosomatis itu gini loh. Habis lihat temennya stroke, dia jadi fobia. Pusing aja, waduh jangan-jangan mau stroke ini. Itu psikosomatis. Kok gini terus-terusan, kamu jadi ketakutan. Pokoknya wah kamu merasa akhirnya ke spesialis kemana. Dokternya ya bingung, enggak ngapa-ngapain mbak. Sampai enggak sakit apa-apa, tapi rasanya kepala saya sama dokternya cuma dikasih Paramek misalnya. Tapi kamu merasa enggak, ini mau stroke ini. Itu gejala psikosomatis namanya. Jatuhnya bisa sakit beneran, mungkin asam lambungmu naik, mungkin itu namanya psikosomatis. Karena ketakutan. Bulan lalu ya kita ngomong fear, itu kan ketakutan. Di antara efeknya kan efek ke fisik.
Sama, fisik juga begitu, dia berpengaruh pada caramu berpikir. Ya kalau kamu sangat capek, sangat marah, sangat haus, sangat lapar, itu kan ya mikirnya nggak normal sudah kan. Gitu. Kalau kamu sangat haus, mbok lihat temenmu gelasnya tinggal separuh aja kan, mbok lirii terus, aduh itu kira-kira bisa ndak ya? Nah itu jadi berpengaruh. Dengan caramu sudah nggak konsentrasi kan, lihat filsafat, sendak mikir kan gitu. Jadi maka belajar etik, keputusan mana yang baik, mana yang buruk, itu harus kita kaji secara komprehensif dengan 4 rumus tadi dan dasar-dasar eksistensi ketuhanan, kedudukan manusia, kemudian dualisme dan free will. Ini nanti rumusannya panjang, ini yang disebut etika Kartesian. Etika yang dirumuskan oleh Descartes. Oke, jadi itu nyawa-nyawa teorinya Descartes yang nanti dikenal sebagai Kartesianisme. Jadi tentang Kartesian. Oke, sekarang kita belajar banyak hikmah dari Descartes di luar teorinya. Ini saya potong-potong dari buku terjemahan bukunya. Ada sangat banyak, saya bawa beberapa mungkin penting. Yang pertama, it is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well. Ini melanjutkan tadi ya, iya jangan khawatir, asal kamu waras, akalmu sehat. Cuma akal sehat itu ndak penting. Yang penting itu akalmu kamu gunakan apa tidak. Jadi ndak usah membangga-banggakan akal sehat. Kamu pakai akalmu apa ndak? Oh itu kritiknya Descartes kan begitu. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Nah sudah kamu gunakan apa belum fasilitas dari Allah yang namanya akal sehat itu? Insya Allah asal kamu waras, ya akalmu sehat, cuma kamu pakai apa enggak. Makanya Quran itu kan banyak nyindir afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tatadzakkarun. Itu menyuruh kita berpikir. Kalau cuma berakal, semua manusia yang sehat pasti berakal. Tapi tidak semua yang berakal berpikir. Jadi yang penting adalah berpikirnya. Itu kayak alat. Kamu punya HP Samsung S10, terus kamu bangga-banggakan, Samsungku lo S10. Kamu buat apa? Tapi saya tidak bisa WA-an, tidak bisa Facebook-an, tidak bisa buat apa. Gunanya apa? Jadi tidak penting kamu punya HP S10, yang penting kamu bisa menggunakannya enggak. Gitu loh. Jadi itu nasihatnya Descartes. Ada beda antara kepemilikan dan fungsi. Ini kan bahasa lainnya itu. Ya kayak kamu yang tidak kawin-kawin itu kan. Ya apa-apa punya, cuma fungsinya kan belum maksimal. Jadi ya ada beda antara punya dan efektif fungsional. Oke, terus. The greatest mind are capable of the greatest vices as well as of the greatest virtues. Hati-hati dengan orang pinter ya. Orang pinter itu kalau kalimat letternya orang paling pinter adalah yang paling bisa melahirkan kejahatan yang paling jahat atau kebaikan yang paling baik. Jadi ya orang pinter itu kalau jahat ya jahatnya pol. Kalau baik dia juga baiknya bisa pol. Kenapa? Akalnya jalan. Bisa didaya gunakan. Apakah itu untuk kejahatannya ataukah untuk kebaikannya. Jadi kalau kamu punya teman pinter kok jahat, hati-hati.
Kejahatannya bisa sangat membahayakan. Cari teman yang pinter dan baik. Itu dia bisa jadi paling baik. Ini rumus. Ini yang bilang Descartes loh ya, bukan ulama. Ya, jadi kalau kamu tidak manut tidak apa-apa, cuma dawuhnya Descartes aja kok. Ya. Jadi the greatest mind are capable. Cuma ya tadi saya bilangnya Descartes itu dapat ilham. Jangan-jangan itu semacam ilham kaya wali gitu dia. Terus tercerahkan, terus mencari kebenaran. Oke, jadi orang pintar itu ya minum tolak angin. Terus to know what people really think, pay attention to what they do rather than what they say. Kalau ingin ngerti apa yang ada di kepala, yang difikirkan oleh masyarakat, jangan dilihat apa yang mereka katakan, tapi lihatlah apa yang mereka lakukan. Pay attention to what they do. Perhatikan apa yang mereka lakukan, bukan yang mereka katakan. Maka jangan terlalu galau, jangan terlalu baper dengan postingan-postingan. Itu hanya apa yang mereka katakan, bisa jadi di dunia nyata kebalikannya. Ada yang di Instagram, di Facebook, gawanasnya luar biasa. Kalau ketemu kutuknya, kutuk itu. Jadi kupernya luar biasa. Ada yang begitu. Kamu tidak nyangka, loh orang ini ya. Kamu kan bisa heran begitu. Maka tidak bisa kamu menyimpulkan apa yang ada di pikirannya masyarakat dari yang mereka katakan. Apalagi orang Indonesia dikenal kuat basa-basinya. Iya. Kalau dulu basa-basi itu kan konotasinya baik, bahwa orang tidak mau menampilkan yang sebenarnya untuk menghargai. Sekarang ada basa-basi yang kebalikannya. Alah, daripada grupnya ini sepi, bikin berita-berita hoax lah sedikit-sedikit biar rame. Itu kan basa-basi sebenarnya. Bikin isu-isu yang biar rame lah, kan ada yang begitu. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu diambil hati urusan-urusan yang mereka katakan, tapi lebih perhatikanlah apa yang mereka lakukan. Terus kalau ini ngasih semangat. Cuma karena kalimatnya bahasa Inggris jadi lucu. You just keep pushing. Iya, you just keep pushing. I made every mistake that could be made, but I just keep pushing. Iya, kalau bahasa Inggris kan pushing. Pushing itu ayo semangat. Ya mendorong. Ya kayak kamu masuk ke mall-mall itu kan ada push sama pull. Ya meskipun dibolak-balik padha wae. Ya. Jadi ayo maju terus. Ya kadang-kadang salah. Aku kadang-kadang membuat banyak kesalahan. Tapi aku maju terus. Karena kalau salah berhenti, dunia ini tidak maju-maju. Justru dengan salah kamu tahu bahwa ada yang keliru terus diperbaiki. Jadi dengan kegagalan itu kamu belajar banyak. Majulah terus. Eman-eman, nanti kamu yang gagal, yang belajar orang lain. Wah, nggak usah niru kayak dia loh. Malah orang lain yang belajar. Kamunya sendiri nyerah, padahal kamu yang dapat ilmunya dengan kegagalanmu. Jadi maju terus. Jangan mundur hanya karena salah atau gagal. Salah diperbaiki, gagal diulang lagi, kan gitu aja. Itu rumusnya orang hidup. Kalau manusia terhentikan oleh kesalahan atau kegagalan, ya mungkin tidak ada orang yang sukses. Coba kamu tanya orang-orang sukses itu. Pasti dia jungkir balik dulu. Keliru, salah, gagal, itu biasa. Tetap maju, keep pushing. Keep pushing itu ya tetap push, maju terus, dorong maju terus, bukan pusing, bahasa Indonesia pusing, mumet itu. Jadi majulah terus. Nah, itu nasihatnya Descartes.
Ini trik biar tidak tersakiti kalau ada orang ngeritik kamu. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. Kalau ada orang menyerangku, aku akan naik setinggi mungkin sehingga dia tidak akan bisa menjangkauku. Oh, itu naiklah setinggi mungkin. Biar orang tidak bisa lagi menyerangmu karena dia masih di bawah, kamu sudah di atas. Kalau dia mau menyerangmu, dia harus ndangak dan loncat. Enggak. Nah, kamu sudah sangat tinggi, tidak bisa sudah. Nah, itu rumus dari Descartes. Tapi kalau kamu diam saja atau melawannya sekarang, levelmu masih di bawah. Maka naiklah setinggi mungkin. Yus, nggak usah konflik, nggak usah rame, pokoknya kamu naik aja. Nanti yang menyerangmu akan sadar sendiri bahwa tidak seharusnya dia menyerangmu. Whenever anyone offend me, I try to raise my soul so high. Naiklah setinggi mungkin. Ya mungkin besok musuhmu naik mobil, tapi kamu sudah naik helikopter. Jadi dia tidak bisa sudah. Kalau ingin menyapamu harus mendangak ke atas. Nah, itu triknya. Jangan putus asa, jangan marah, jangan apalagi berkonflik hanya karena dikritik atau diserang orang. Kalau kamu merasa benar, jalan terus setinggi mungkin sampai tidak mungkin lagi bagi orang lain untuk menyerangmu. Yuk. Descartes juga banyak dikritik, banyak diserang. Bahkan dia menyembunyikan beberapa karyanya karena takut kena eksekusi. Tapi kemudian belakangan orang tahu harga dari karya-karya seorang Descartes. Yang menyerang sudah tidak mampu lagi menyerang, sudah kehabisan amunisi. Ini nasihat untuk kita hari ini. Any community that get its love by pretending to be idiot will be eventually be fooled by actual idiot who mistakenly believe that they are in a good company. Masyarakat manapun yang mencari tertawa, mungkin hari ini maksudnya iseng, mengisi waktu dengan pura-pura idiot. Jadi pura-pura bodoh, pura-pura ndak tahu kalau itu salah, pura-pura ndak sebenarnya kamu ngerti kok kalau itu salah, tapi kamu pura-pura ndak tahu saja, mungkin untuk iseng, untuk lucu-lucuan, untuk kelompokmu tertentu. Maka pada saatnya akan lahir banyak idiot beneran. Itu katanya Descartes. Hari ini kan kita banyak yang pura-pura ndak pinter, pura-pura ndak cerdas, mungkin demi kepentingan macam-macam. Tapi ingat-ingatlah kalau terlalu banyak kita acting jadi orang bodoh, pada saatnya kita akan kebanjiran orang bodoh beneran. Dari mana ini lahirnya? Hasil dari produksi kebodohan, kepura-puraanmu tadi. Kalau kamu nyebar berita bohong, akan banyak orang percaya dengan kebohongan itu dan akan lahir sangat banyak orang yang bertindak atas dasar kebohongan itu dan dia merasa itu benar. Jadi kalau kamu idiot, meskipun itu pura-pura, kamu bergaya idiot, bergaya kayak orang bodoh. Kamu tahu itu salah, tapi kamu terjang saja untuk kepentinganmu. Pada saatnya akan lahir, akan banjir orang bodoh, orang idiot beneran di tengah kita, dan mereka merasa itulah yang benar. Dan saham kita luar biasa untuk melahirkan orang-orang seperti ini. Makanya mungkin kita harus lebih hati-hati lagi. Ndak harus menjelang pemilu, terus-terusan kita harus hati-hati, jangan sampai bergaya idiot. Gets its love by pretending to be idiot.
Mungkin kamu mencari jempol, mungkin kamu mencari like dengan cara hal-hal yang tidak penting, hal-hal sepele, hal-hal yang merusak. Maka hati-hati, pada saatnya kita akan kebanjiran hal-hal sepele, hal-hal merusak yang dianggap penting, dianggap benar. Jadi ini nasihat sejak abad ke-16 dari Descartes. We do not describe the world we see the world we can describe. Ini penjelasannya kayak tadi ya. Dunia itu yang mengkonstruksi kita. Bencana ya bencana, gunung meletus ya gunung meletus, tapi maknanya apa gunung meletus itu kita yang membunyikan. Pilihan presiden ya pilihan presiden, faktanya cuma itu, tapi maknanya apa bagi kita itu isi kepala kita yang membunyikan. Siapa besok yang jadi ya sebenarnya simpel, pemilu, calonnya 2, beliau yang jadi, kan sesimpel itu faktanya. Tapi bunyinya jadi apa itu tergantung isi kepala masing-masing, sesuai yang kacamata kita pakai. Mungkin kalau yang jadi bukan calon kita membacanya ini pemilu rusak, pemilu penuh curang. Tapi kalau yang jadi calon kita, oh ini baru ada pemilu adil itu ya hari ini misalnya. Ya pemilunya ya itu, cuma kepalamu yang membaca yang beda-beda. Itu sebenarnya realitas itu dibaca begitu. Maka setiap kali ada orang ngomong kayak Descartes tadi, ujilah. Jangan ditelan mentah-mentah dari pihak manapun. Kalau ini nasihat untuk optimis. Seorang optimis itu bisa melihat cahaya, meskipun mungkin sama sekali tidak ada cahaya. Tapi orang yang pesimis itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya. Itu katanya Descartes itu, jadilah orang optimis, jangan pesimis. Apapun yang terjadi insya Allah kita selamat kok. Itu lebih nyaman hidupmu daripada kamu kagetan, sumpekan, ngamuan. Itu kan ciri-ciri orang pesimis. Padahal masih ada harapan, tapi kamu lebih memilih mematikan harapan itu. Itu namanya orang pesimis. Kalau optimis itu kamu selalu melihat ada harapan, padahal mungkin sudah padam. Waduh, sudah dilamar. Ya. Loh itu kan padam harapanmu, tapi enggak, masih ada celah misalnya. Sebelum janur kuningnya melengkung misalnya. Loh sudah melengkung sekarang. Enggak apa-apa, masih ada selalu melihat cahaya. Tapi orang yang pesimis, belum nembak sudah ditolak mesti. Ya sudah, padahal mungkin masih ada harapan. Bedanya di situ. Maka ya ini Descartes mau menyarankan kita, ayo optimis. Kalau ini, it is easy to hate and it is difficult to love. Membenci itu mudah dan mencintai itu susah. This is how the whole scheme of things works. Seperti inilah semua skenario berjalan. Segala yang baik itu susah diraih. Ya, dan segala yang jelek itu mudah diraih. Biasanya gitu. Kalau pengen berita bohong itu gampang bikinnya, tapi ayo kita klarifikasi, itu biasanya susah. Ya kamu mau, tapi lah gimana klarifikasinya? Karena klarifikasi susah. Jadi mencintai itu mudah. Mencintai itu susah, membenci itu gampang. Makanya tidak perlu lama kalau kita ingin menghancurkan peradaban dengan saling membenci. Karena membenci itu gampang. Membangun cinta itu susah. Untuk suka ke orang lain mungkin butuh proses, tapi membenci gampang, cepat. Jadi makanya perhatikan rumus ini, hati-hati dengan skema membenci. Segala yang jelek-jelek itu biasanya mudah. Sementara yang baik-baik itu biasanya susah.
Ini penjelasannya panjang, kamu renungkan sendiri, cari relevansinya dengan Descartes dan hidupmu sendiri-sendiri. Oke, saya kira itu ya untuk René Descartes. Sebenarnya masih banyak quote-quote bagus dari Descartes. Banyak yang luar biasa ya, meskipun dia orang barat dan non-muslim. Sekarang kan nyebutnya non-muslim. Tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasannya. Oke. Termasuk tadi ya, beranilah menguji hidupmu, beranilah meragukan apa yang selama ini kamu anggap pasti benar. Pesan utamanya itu sebenarnya dari skeptisismenya Descartes. Oke, saya akhiri sekian. Minggu depan kita temanya, kalau ini mengandalkan akal, minggu depan kebalikannya mengandalkan intuisi. Kita ketemu Henry Bergson. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.